Terus ajaran Thoriko Qadiriyah dari jalur kemusyrikan Kiai Haji Muhammad Saleh radhiyallahu anhu, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Husi radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak rohani dari anak guru Saleh yang masih tersisa. Bagaimana kelanjutannya umat ini? Sulit saya bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi atini mahabbataka wa ma'rifataka syafa'atin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrati Sultan Aulia Gausul Azam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ila hadrati Syekh Tajul Arifin, ila hadrati khususan Musidina Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar, bil khususil hadrati Anang Guru Saleh Kiai Haji Muhammad Saleh radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami junjung tinggi orang tua kami, beliau adalah penerus ajaran Thoriko Qadiriyah dari jalur kemusyrikan Kiai Haji Muhammad Saleh radhiyallahu anhu, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Husi radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak rohani dari anak guru Saleh yang masih tersisa. Bagaimana kelanjutannya umat ini? Sulit saya bayangkan. Syekh Sabudin sudah mendahului, tinggal satu. Saya menangis, Pak. Wali-wali Allah satu persatu sudah. Rasulullah sudah pernah waktu mau wafat, umati. Saya hanya berpikir, sudah 14 tahun saya keliling memikirkan umat, walaupun kecil-kecilan, setingkat Sulbar, setingkat Sulawesi. Di mana-mana saya kunjungi, mulai dari Selayar, Goa, Makassar, seluruh Sulawesi, seluruh Sulbar, sampai Babaira, Babaloka. Orang-orang jamaah Thorikot ini pada berantakan semua. Yang dari Halawatiyah, dari Qadiriyah, dari Naksabandiyah, saling gontok-gontokan rebutan benar mursyidnya. Rebutan benar mursyid. Nah, ngonanya mursyid itu sama, ujungnya ya ke Rasulullah. Apalagi kita saudara di Qadiriyah, ujungnya itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kok kenapa di bawah ini yang sana begini, begitu, begina, begitu? Saya sedih. Makanya saya turun, ayo yang kompak. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjamin Bapak Ibu ini
yakin pasti Allah masuk surga. Dijamin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau di manakibnya yang hampir tiap bulan, tiap minggu saya mendatangi manakib Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejarah beliau saya bacakan di pengajian saya di mana-mana. Di dalam salah satu manakib, dalam manakib beliau, dalam sejarah beliau, aku tidak bergeser dari pintu neraka sebelum murid-muridku semua masuk surga. Loh, kurang enak gimana ini? Bahkan ada salah satu mangkoba beliau, sejarah beliau, orang gak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, hanya cinta dan mahabbah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang muda preman, gak pernah sholat, gak kenal namanya Allah, gak kenal namanya Nabi, hanya cinta dan mahabbah sama Syekh Abdul Qadir. Waktu anak muda ini meninggal, langsung dipegang oleh Munkar Nakir. Man rabbuka? Apa jawaban anak muda ini? Syekh Abdul Qadir. Gak kenal namanya Allah. Man nabiyuka? Syekh Abdul Qadir. Munkar Nakir gergeten, sudah mau dipukul ini. Tapi berhubung yang disebut kekasih Allah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, Munkar Nakir berpikir, wah ini gimana ini ada kasus ini. Akhirnya Munkar Nakir menghadap ke Allah. Ya Allah, barusan ada hamba barusan meninggal. Saya tanya, gak kenal namamu ya Allah. Ya pukul aja, hancurin saja. Namanya kekasihmu Nabi Muhammad gak kenal, pukul aja. Tapi yang dia sebut kekasihmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Sudah pukul aja, kata Allah. Kembali Munkar Nakir menghadap anak muda yang baru jadi jenazah nih, jadi main. Mau dipukul, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang. Munkar Nakir, ditangkap itu gadanya, pemukulnya. Saya mau pukul ini. Kenapa kamu pukul? Dia akan sebut namaku. Apa gak kenal saya? Iya, engkau kekasih Allah. Kenapa masih kau pukul? Tapi dia gak kenal Allah. Dia gak kenal Nabi Muhammad Rasulullah. Kata Allah suruh pukul. Akhirnya Syekh menghadap kepada Allah. Ya Allah, itu kekasihku anak muda. Dia gak kenal engkau. Anak itu gak kenal Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dia cinta dan mahabbah sama saya. Enggak Syekh, tetap dipukul. Jangan gitu ya Allah. Engkau kekasih, kau sudah menjamin apa yang aku minta, engkau akan kabulkan. Ini dialognya Syekh Abdul Qadir sama Allah. Kalau memang kau masih pukul ini anak muda, aku bakar surga dan neraka. Begitu kata Syekh. Menjamin sebagai bemper. Karena ini mencintai saya selama hidupnya. Anak muda ini mungkin waktu main judi, minum mabuk, waktu Syekh Abdul Qadir ini dia hormat cium tangan beliau. Biar ya Allah masukkan ke surga. Sebelum masuk surga, aku ajarin dulu anak muda ini supaya kenal engkau hai Rasulullah. Apa yang ditangkap dari cerita ini? Ada suatu hadis, belajarlah ilmu dari alam kandungan sampai liang lahat. Kalau orang syariat yang tidak punya guru rohani, mati dia sudah balik amalnya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Tapi yang punya guru, yang punya mahabbah sama guru mursyid, di alam kubur masih diajarin, dituntut illa yaumil kiamat. Tanggung jawabnya guru luar biasa.
Maka dari itu kita sebagai murid-murid Qadiriyah wa Naksabandiyah, dari saya kira sama Pak Kiai, Qadiriyah Naksabandiyah. Kata beliau tadi menjelaskan Qadiriyah ada tubuh, Naksabandiyah ruhnya, saling keterkaitan. Kita dijamin. Kalau sudah dijamin oleh Sultan Aulia, jangan sampai jaminan ini lepas. Kata beliau tadi, kalau sudah dimasuk rumah ini, apa-apa yang terjadi sama saya, beliau tanggung jawab. Kalau sudah dalam rumah ya jangan jauh-jauh ke sana, diterkam singa nanti, dekat-dekat sini. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak rohani. Ingat, dalam Toriko bukan anak dohir, anak rohani. Seandainya kebetulan itu mursyid punya anak dohir, tapi dia mumpung di keilmuannya, akhlaknya, ada terjadi gitu. Tapi bukan ukuran anak dohir, tapi anak rohani. Makanya ada diskusi mengatakan, carilah ayah rohani. Kalau tidak punya ayah, kamu yatim. Jadi orang tidak punya guru rohani itu anak yatim rohani, gentayangan, tidak punya guru. Kata beliau tadi, tiada gurunya adalah setan gurunya. Kalau tidak punya guru, setan gurunya bahaya, bisa tersesat. Kalau kita punya guru, contoh tadi seorang preman, hanya cinta dan mahabbah, dibawa oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Di samping saya ini beliau, anak rohaninya Kiai Haji Muhammad Saleh Radhiyallahu yang masih tersisa. Beliau sudah sepuh. Mudah-mudahan beliau dikasih umur yang panjang, sehat walafiat, bisa masih membimbing kita semua yang ada murid-murid dari Qadiriyah ini. Marilah kita yang kompak. Jangan ada gesek, gasak, gosok, gesek, gasak, gosok, hanya rebutan benar kemursitan. Tidak usah. Ayolah kita yang kompak. Dari torekot lain, Halawatiyah, dari Sajiliyah, semua torekot yang ada di Sulba, ayolah kita kompak. Sama, selama itu guru mursyid yang nasabnya tembus sampai ke Rasulullah. Kalau bukan guru mursyid, walaupun kau ahli kitab, 1000 kitab kamu hafal, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kau jago kitab, tidak punya guru mursyid, biar 1000 kitab, tidak manfaat kitabmu, setan kitabmu nanti. Walaupun kau bodoh, tidak tahu apa-apa, hikmat sama guru mursyid, ikuti, tawadu, samina watona. Itu yang dinilai oleh guru. Ingat Bilal. Siapa Bilal? Hitam, jelek, tapi trompanya, sepatunya duluan masuk surga, orangnya masih di bumi. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda, Rasulullah lebih dulu kenal daripada sahabatnya. Di dunia tidak dikenal. Untuk apa dikenal di dunia? Tapi di langit semua kenal dengan Uwais Al-Qarni. Apa itu? Ukurannya bukan pangkat, bukan derajat, bukan titel sekolah, bukan. 100% bukan. Ukurannya ruhani yang nyambung kepada gurunya. Sunan Ampel, ada tukang bersihkan masjidnya Sunan Ampel, namanya Mbah Soleh. Beliau tidak bisa apa-apa, mungkin ngaji tidak bisa, tapi beliau hikmat membersihkan masjidnya Sunan Ampel sebagai membantu memotong ayam, motong kambing. Beliau jadi wali, kuburannya 9. Lihat di Surabaya ke Masjid Ampel, beliau wafat, kotor masjidnya. Sunan Ampel ngomong, kalau ini ada Mbah Soleh, mungkin masjid ini bersih. Muncul dari kuburannya, langsung dibersihkan. Habis asar meninggal, dimakamkan. Dapat 40 hari masjidnya kotor, sampai 9 kali. Itu tidak ada sekolahnya, tidak ada titelnya, tapi ruhnya sederajat sama wali-wali Allah.
dan bermakom wali. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, thariqat itu bukan jabatan dunia, jabatan rohani. Siapa yang paling mulia di sisi gurunya, itu juga di sisi Allah. Kalau kita kenal guru, nanti guru kita membawa kenal gurunya kenal juga Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, kenal aja beliau. Nanti dibawa oleh beliau ke anak guru saleh, dibawa lagi ke atasnya sampai ke Syaikhul Qadir Jailani, sampai ke Allah. Sama. Karena kita ini orang bodoh semua. Apalagi saya cuma pensiunan Telkom, agama saya nggak ngerti. Mungkin baca Al-Quran saya mungkin lebih pinter Ustaz Adam ini memang sekolahnya. Tapi alhamdulillah saya selama ini memikirkan gimana umat Islam ini bisa berthariqah semua, bisa mengamalkan thariqah ini. Amalkan apa yang dari guru tak. Kalau di thariqat Qadiriyah itu namanya zikir jahar atau zikir besar, la ilaha illallah. Ada satu lagi zikir ditanamkan atau zikir dain, zikir kolbu, amalkan. Kalau nggak diamalkan, nanti dicabut jaminannya. Amalkan terus. Tiap habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis maghrib, habis isya, habis subuh terus. Ditambah zikir doa yang 24 jam. Wataqatillah billahi min nahari la yatilul albab. Alladzina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubi. Dudukmu, berdiri, tidur pun berzikir kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Zikir yang didapat dari guru mursyid yang punya nasab sampai ke Rasulullah. Inilah awal Islam. Pertama Islam itu zikir pelajarannya. Waktu Nabi di Gua Hira, Iqra bismi rabbik. Tanamkan di Pak Guru, diinstalasikan ke dalam kolbu, baru terus ikut guru. Jangan jauh. Kalau jauh dari guru, semacam sekelompok domba lepas dari sekumpulan domba, diterkam singa dan macan. Anak guru ini banyak muridnya. Saya tahu sekali di Sempo, Sarjo, Pasangkayu, Bambaria, Bambaloka, apalagi itu sampai ke perbatasan Palu, seluruh bahkan di Kalimantan. Ini saya sedih Pak, siapa nanti yang mengunjungi? Kebanyakan murid-murid thariqat kalau sudah jauh dari guru, rentan cobaan, akhirnya membuat amalan-amalan sendiri, akhirnya meleset, masuk jin setan, jadi pedukunan, jadi paranormal. Ini yang saya khawatirkan, makanya saya turun. Ayo ikutin gurumu. Saya belum punya guru, mari saya tuntun saja ke guru mursyid. Itu aja misi saya. Karena dakwah thariqat itu bukan dakwah profesi, dakwah misi. Kalau udah misi, mau lapang sempit jalan. Ada uang, gak ada uang, jalan. Perintah guru. Samina wa ta'na. Mudah-mudahan sekilas info dari saya ini bisa memberi motivasi, memberi semangat untuk menambah rasa kekeluargaan kita. Saya yang bodoh ini hanya modal semangat saya ini. Saya bukan orang pintar, saya tidak bertitel. Kalau murid saya banyak yang bertitel. Guru mursyid kami ada di Surabaya, beliau orang Sengkang, Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu. Beliau dari Aba Anom Suryalaya, Aba Anom dari Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Abdul Mubarak dari Syekh Tola, Syekh Tola dari Syekh As-Sambas. Disitulah terpecah ke atasnya Naksabandi. Dari Syekh Sambas inilah digabung dua thariqah, Qadiriyah wa Naksabandiyah. Ujungnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga anak guru saleh dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sama. Ngapain kok adu-adu? Beginilah begini, bacaanku begini. Jadi nggak usah. Walaupun nggak bisa baca, jim aja. Cinta dan mahabbah sama beliau.
Maha Persamaan dengan Guru Saleh kan nggak pernah ketemu. Beliau yang ada. Ayo, ajak saudara-saudara kita, tengok beliau. Masa pengajian Qadiriyah cuma segini saja? Mana yang lain ini? Sedih saya. Sedih kita. Ya untung walaupun sedikit, malaikatnya yang itu bikin kita terhibur Pak Kiai. Malaikatnya penuh di sini. Saya kira gitu. Mohon maaf, saya mungkin sekilas info saja. Mudah-mudahan saya diterima sebagai saudara. Saya sudah 5 kali kesini ketemuin beliau ini. Beliau sudah sepuh, sudah 90 tahun Pak Kiai usianya. Saya masih muda, baru 61. Jangan dibalik ya. 61 dibalik jadi 16. Wah gawat ini. Saya 61. Mudah-mudahan kita tingkatkan terus tali silaturahim ini. Saya tidak panjang lebar, mungkin beliau lebih melengkapi lagi